Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 27 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Joan Silitonga. Kepada Saudari Abigail Joan, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan kita pada malam ini tanggal 27 Juli 2025 berjudul Para Pendeta dan Guru Mengejar Persatuan. Ayat inti kita terdapat dalam Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan telah memberikan kepada mereka yang seharusnya menjadi agen-agen manusianya, talenta berupa sarana, kapasitas, dan pengaruh sesuai dengan kemampuan mereka untuk menggunakan karunia-karunia ini dengan cara yang bijaksana untuk pelayanannya. Dia telah memberikan kepada setiap orang pekerjaannya, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mengapa para pekerja ini ditunjuk? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 12-15. Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Tuhan telah menunjuk pekerja-pekerjanya dan bahwa pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka memiliki tujuan yang pasti. Para nabi, rasul, penginjil, pendeta, guru, semuanya bekerja untuk menyempurnakan orang-orang kudus, untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Bukankah tujuan ini layak mendapat perhatian yang saksama? Tidak bisakah kita melihat bahwa telah terjadi kelalaian dalam beberapa pekerjaan khusus bagi gereja di mana orang-orang kudus belum mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan agar mereka capai? Jika pekerjaan pelayanan telah dilakukan, gereja akan dibangun dan dididik untuk pekerjaan besar yang dibebankan kepada mereka. Kebenaran akan disampaikan sedemikian rupa sehingga Roh Tuhan akan menggerakkan hati dan orang-orang berdosa akan diyakinkan dan bertobat, dan akan mengambil posisi mereka sebagai pengikut Kristus. Dikutip dari The Review and Herald, tanggal 7 Maret tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini.
Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail Joen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini berjudul Pendeta dan Pengajar untuk Mengejar Kesatuan. Renungan ini menekankan tujuan ilahi di balik berbagai peran rohani yang telah ditetapkan Kristus dalam gereja, baik rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, sebagaimana dalam ayat inti Efesus 4 ayat 11-13. Peranan masing-masing merupakan bagian dari rencana Allah. Mengapa Allah menunjuk para rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar? Dalam Efesus 4 ayat 12-15 memberikan gambaran kepada kita. Dari ayat di atas kita lihat bahwa penunjukan Allah bagi peranan atau jabatan masing-masing agar bersatu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Membangun tubuh Kristus, menciptakan kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemudian mencegah rupa-rupa angin pengajaran, permainan kepalsuan, dan penyesatan, serta memimpin gereja menuju kedewasaan rohani yang meneladani Kristus sendiri yang adalah kepala dari jemaat. Kita belajar dari ayat inti Efesus 4 ayat 11 bahwa ketika Kristus naik ke surga, Ia memberikan karunia-karunia kepada manusia. Di antara karunia-karunia tersebut terdapat rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Apa tujuan dari karunia-karunia ini? Roh nubuat di dalam buku Early Writings, halaman 139, paragraf 4, berkata, tujuan pemberian karunia-karunia ini adalah untuk menyempurnakan orang-orang kudus dalam kesatuan dan pengetahuan. Mari kita sejenak merenungkan hal ini. Semua karunia ini diberikan untuk menyempurnakan orang-orang kudus dalam kesatuan, pengetahuan, dan juga dalam roh sebagaimana tertulis dalam Kisah 4 ayat 31. Tujuan Allah adalah untuk memulihkan kesatuan gereja di akhir zaman ini. Mengapa perlu kesatuan dalam gereja? Sebab adanya kemurtadan, sebagaimana dalam buku yang sama, Early Writings, halaman 140, paragraf 1, berkata, namun, kemurtadan dengan pengaruhnya yang memecah belah dan merusak, telah merusak keindahan gereja yang indah dan mengenakannya kain kabu. Perpecahan dan kekacauan telah menjadi akibatnya. Jika karunia-karunia itu diperlukan untuk memelihara kesatuan gereja mula-mula, betapa lebih lagi untuk memulihkan kesatuan sekarang. Dan bahwa tujuan Allah adalah memulihkan kesatuan gereja di akhir zaman, terbukti dengan jelas dari nubuat-nubuat. Juga bahwa pada akhir zaman, orang-orang bijak akan mengerti. Ketika ini digenapi, akan ada kesatuan iman dengan semua orang yang Allah anggap bijak. Karena mereka yang benar-benar mengerti dengan benar, pasti mengerti hal yang sama. Tuhan membutuhkan pekerja yang terampil. Setiap pekerja di setiap cabang pekerjaannya di kebun anggurnya harus memiliki kepala dan hati yang dikuduskan melalui kebenaran agar ia mampu melihat bukan hanya bagian dari pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya, tetapi hubungannya dengan keseluruhannya. Ketika para pekerja dikuduskan bagi Allah, mereka akan menyatakan kasih Allah bagi saudara-saudara mereka yang bekerja di bawah Sang Pekerja Agung Ilahi yang tak terlihat. Kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita seperti benang yang terhubung dengan benang lainnya. Roh nubuat di dalam Det I Menohim, halaman 323, paragraf 5, berkata, kita semua adalah bagian dari jaring kemanusiaan yang agung. Benang yang dirangkai berjajar untuk membentuk pola kain dan menjadikannya satu kesatuan yang utuh. Jadilah benang Tuhan untuk mengerjakan rancangannya. Engkau takkan pernah mampu mengendalikan diri sendiri. Dalam pekerjaan pelayanan, sesuai peran kita masing-masing, kita adalah bagian dari satu kesatuan dalam pekerjaan Allah. Kita harus bekerja sama, saling menghargai, terbuka terhadap nasihat,
dan percaya pada hikmat sesama. Saat lelah, kita perlu datang kepada Yesus untuk memohon Roh-Nya memberikan kekuatan dan penghiburan. Pengaruh Roh Kudus dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan dengan seimbang dan kokoh di setiap lini atau tingkatan. Kesatuan di antara para pendeta, guru-guru, penginjil, dan pelayan lainnya menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Setan bekerja dengan segala kecerdikannya untuk mencegah manusia memberikan bukti ini. Ia ingin mereka mengembangkan sifat mementingkan diri sehingga mereka tidak saling mengasihi. Oleh sebab itu, sebagaimana Paulus pada zaman jemaat mula-mula menasihatkan, sebagaimana tertulis di dalam God's Amazing Grace, halaman 211, paragraf 2, berkata, Paulus mendesak jemaat Efesus untuk memelihara kesatuan dan kasih. Perpecahan di gereja mencemarkan nama baik agama Kristus di hadapan dunia dan memberi kesempatan bagi musuh kebenaran untuk membenarkan tindakan mereka. Apa yang harus dilakukan oleh para pendeta, guru, pelayan, penginjil dalam pekerjaan Allah agar bersatu dengan kuat dalam menjalankan peranan masing-masing? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 47, paragraf 3 berkata, persatuan orang percaya dengan Kristus secara alami akan menghasilkan persatuan satu sama lain. Ikatan persatuan yang paling abadi di bumi. Kita satu di dalam Kristus, sebagaimana Kristus satu dengan Bapa. Hanya melalui persatuan pribadi dengan Kristus, melalui persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Firman dan Roh kebenaran atau Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita akan memisahkan kita dari dunia. Prinsip kebenaran dan kasih yang tak tergoyahkan akan mengikat hati ke hati dan kekuatan persatuan akan sesuai dengan ukuran roh dan kebenaran yang kita nikmati. Ilustrasi pokok anggur memberikan gambaran kepada kita. Meskipun semua cabang berbeda, mereka tidak bertengkar. Dalam perbedaan terdapat kesatuan. Semua cabang memperoleh makanan dari satu sumber. Ini adalah gambaran kesatuan yang harus ada di antara para pengikut Kristus. Roh Nubuat dalam buku God's Amazing Grace, halaman 211, paragraf 5 berkata, dalam berbagai bidang pekerjaan mereka semua hanya memiliki satu kepala, roh yang sama dengan cara yang berbeda, bekerja melalui mereka. Ada tindakan yang harmonis. Meskipun karunia-karunianya berbeda, Allah memanggil setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan kepadanya. Kepala semua pekerja atau pelayan dalam pekerjaan Allah sesuai peranan masing-masing adalah Yesus Kristus. Selanjutnya, dalam buku yang sama, God's Amazing Grace, halaman 211, paragraf 6, berkata, kita memiliki karakter yang harus dipertahankan. Tetapi karakter itu adalah karakter Kristus. Dengan memiliki karakter Kristus, kita dapat melanjutkan pekerjaan Allah bersama-sama. Kristus di dalam kita akan bertemu dengan Kristus di dalam saudara-saudari kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kesatuan hati dan tindakan yang bersaksi kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudari sekalian, dunia perlu melihat mujizat yang menyatukan hati umat Allah dalam kasih Kristen terwujud di hadapannya. Biarlah karakter Kristus di dalam kita akan bertemu dengan karakter Kristus yang ada pada saudara-saudari yang lain. Dengan demikian, dunia akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaruan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini.
Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, akan menyatukan hati kami dalam kasih-Mu, walaupun peranan atau posisi jabatan kami berbeda-beda satu sama lain. Biarlah dunia melihat terang bersinar melalui hidup kami, dan banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan dosa yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.